Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Ihsan Nawawi. Saya adalah mahasiswa pendidikan jarak jauh Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon. Dan presentasi saya kali ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kreatif konten production pembelajaran pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Khairul Anwar SPD MPD. Baik, untuk mata pelajaran yang saya ampu adalah mata pelajaran i'lal. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa mampu untuk menghafal kaidah dengan baik dan mencocokkannya dengan setiap kalimat yang ada di dalam kitab. Kedua, siswa mampu memahami bagaimana proses perubahan kalimat setiap kata yang ditemukan di dalam kitab. Ketiga, siswa mampu untuk membaca kitab sekaligus mengetahui bagaimana asal-usul dan proses perubahan kalimat yang dijumpai di dalam kitab. Keempat, siswa mampu untuk menjawab soal yang diberikan baik secara lisan ataupun tulisan. Kelima, siswa mampu untuk mengamalkan isi dalam kitab yang dibaca dengan berbekal pengetahuan ilmu nahwu shorof dengan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah isi pelajaran, sebagian pelajaran yang ada di dalam kitab i'lal. Di sini kita akan bahas hanya 3 kaidah. Sebenarnya di dalam kitab i'lal terdiri dari 19 kaidah, namun yang kita bahas di sini hanya 3 kaidah. Kaidah pertama berbunyi, ketika ada wawu atau ya yang berharokat hidup, sedangkan huruf sebelumnya berupa harokat fathah, maka wawu atau ya harus diganti menjadi alif. Contohnya adalah sawana yang berubah menjadi sona. Jadi asal-usulnya adalah sawana, di situ ada wawu dan dia jatuh setelah fathah yang berada pada lafadz shad. Maka wawu yang awal dibaca wa itu yang awalnya sawana menjadi sona. Kemudian untuk kaidah yang kedua, ketika ada wawu atau ya yang berharokat hidup dan berada pada ain fi'il, sedangkan huruf sebelumnya berupa huruf sahih yang disukun, maka harokat wawu atau ya harus ditukar kepada huruf sahih tersebut atau huruf sahih sebelumnya. Contohnya yang dapat terlihat di sini adalah lafadz yaqwumu berubah menjadi yaqumu, yang mana asalnya berlafadz yaqwumu. Karena kaidah kedua di situ ada wawu yang berharokat hidup dan dia berada pada ain fi'il. Jadi fa fi'ilnya qaf, ain fi'ilnya wawu, lam fi'ilnya mim. Jadi di situ ketika ain fi'ilnya kok berupa wawu, sedangkan sebelumnya wawu itu ada huruf sahih yang disukun berupa qaf, maka harokat wawu tersebut harus ditukar kepada huruf sebelumnya, yaitu ditukar dengan huruf qaf sehingga berubah menjadi yaqumu. Kemudian kaidah yang terakhir adalah ketika ada wawu atau ya yang jatuh setelah alif zaidah. Alif za itu adalah alif tambahan. Maka wawu atau ya tersebut harus diganti hamzah. Syaratnya wawu atau ya berada pada isim fa'il di dalam isim masdar atau berada pada akhir kalimat di dalam isim masdar. Contohnya lafadz sawinun berubah menjadi soinun. Di situ ada wawu dan dia jatuh tepat setelah alif zaidah, yaitu alif yang terletak pada setelahnya lafadz shad, maka wawu harus diganti dengan hamzah sehingga yang awalnya sawinun berubah menjadi soinun. Itu contoh dari yang isim fa'il. Yang kedua adalah contoh dari isim masdar. Contohnya adalah lafadz binayun menjadi binaun. Di situ ada ya. Dan sedangkan sebelumnya itu ada hamzah. Ada alif. Ketika ada alif kok dia bertemu dengan ya, maka di situ ya-nya harus diganti dengan hamzah karena ya jatuh setelah alif zaidah. Sehingga yang awalnya binayun menjadi binaun. Referensi yang saya ambil dari presentasi ini adalah dari
kitab Qawaidul Iqlal fis Sarfil Madarisil Ibtidaiyah karangan Syekh Munzir Nadir yang dicetak di daerah Sekaran di tempat Maktabah Ahmad Nabahan. Berikut adalah kuis yang akan saya ajukan untuk memahami 3 kaidah di atas. Yang pertama, kaidah yang menyatakan bahwa wawu atau ya harus diganti dengan alif jika jatuh setelah harokat fathah adalah kaidah yang jawaban yang tepat adalah kaidah 1. Untuk soal kedua, berikut adalah contoh dari kaidah kedua yang benar adalah tadi yang sudah kita ketahui bahwa kaidah kedua itu perubahan wawu, perubahan harokat atau perpindahan harokat. Di sini yang benar adalah lafadz yaqumu. Yaqumu asalnya adalah yaqum. Soal ketiga, ketika ada wawu atau ya jatuh setelah alif zaidah, maka wawu atau ya harus diganti. Nah, ini terdapat di dalam kaidah ketiga. Maka jawaban yang tepat adalah diganti hamzah. Kemudian untuk soal yang terakhir, lafadz qawala yang berubah menjadi qala sesuai dengan kaidah yang ini sangat jelas sekali. Di situ ada wawu jatuh setelah harokat fathah dan dia berubah menjadi alif. Maka jawaban yang tepat adalah kaidah ke-1. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf mungkin jika ada beberapa kekurangan karena saya menggunakan HP dan laptop memiliki beberapa masalah. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.